Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu musim paling dramatis dan menarik dalam satu dekade terakhir. Di tengah persaingan sengit antar pembalap papan atas dan dominasi pabrikan Ducati yang masih sulit digoyang, perhatian publik kembali tertuju pada sosok Marc Marquez. Bukan hanya karena performanya yang luar biasa di lintasan, tetapi juga karena rumor besar di balik layar yang mengaitkannya dengan tim rival, Aprilia Racing. Kabar ini semakin menguat setelah Massimo Rivola, bos besar Aprilia, secara terbuka mengaku optimistis bisa memboyong Marquez dari Ducati Lenovo Team untuk musim 2026. Marquez sendiri tampil impresif sepanjang musim 2025. Meski sempat mengalami cedera kecil di pertengahan musim, performanya tetap stabil dan mengantarkannya mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2025 lebih cepat dari yang diperkirakan. Keunggulan poin yang begitu besar membuat Marquez tak terkejar di klasemen meski absen di beberapa seri terakhir, termasuk seri Portugal yang digelar di sirkuit Portimao. Absennya Marquez hingga akhir musim tidak mengubah statusnya sebagai juara dunia karena jarak poin yang telak dengan para rivalnya. Sementara itu, di Portugal, kemenangan diraih oleh Marco Bezzecchi, pembalap Aprilia yang tampil luar biasa dan menjadi pusat perhatian baru. Kemenangan Bezzecchi di Portugal menandai tonggak sejarah penting bagi Aprilia. Bagi Massimo Rivola, hasil ini menjadi bukti konkret bahwa proyek jangka panjang timnya mulai membuahkan hasil. Rivola dalam beberapa wawancara menyebut bahwa performa Bezzecchi merupakan gambaran jelas dari kemajuan teknis motor RSGP serta bukti bahwa Aprilia kini bisa bersaing langsung dengan Ducati, KTM, dan Yamaha. Ia juga menambahkan bahwa kemenangan ini menjadi momentum ideal bagi Aprilia untuk mengambil langkah berani, termasuk mempertimbangkan langkah besar di pasar pembalap. Nama Marc Marquez pun muncul sebagai target utama. Rivola diketahui sangat menghormati Marquez, tidak hanya karena gelar dan pengalamannya, tetapi juga karena karismanya yang mampu mengangkat nilai sebuah tim. Dalam wawancara dengan media Italia, Rivola mengatakan bahwa Aprilia selalu terbuka terhadap peluang besar. Ia tak menutup kemungkinan untuk mendatangkan Marquez jika situasi memungkinkan. Marc adalah salah satu ikon MotoGP. Siapapun akan senang memiliki dia di timnya. Tapi tentu saja, kami harus realistis dan menghormati kontrak yang ada, ujarnya dengan nada diplomatis. Meski begitu, rumor ini tidak muncul tanpa alasan. Kontrak Marquez dengan Ducati Lenovo memang dikabarkan akan berakhir pada penghujung 2026, namun banyak analis menilai hubungan antara Marquez dan tim merah mulai menunjukkan tanda-tanda renggang. Sejumlah laporan menyebutkan adanya ketegangan kecil dalam pengembangan motor Desmosedici GP25, terutama dalam hal arah teknis yang diambil tim pabrikan. Marquez yang dikenal sangat sensitif terhadap pengaturan motor kabarnya sempat berbeda pandangan dengan beberapa insinyur Ducati. Kondisi inilah yang disebut-sebut membuka celah bagi Aprilia untuk masuk dan menawarkan proyek baru yang lebih menantang bagi sang juara dunia 8 kali itu. Di sisi lain, Aprilia sendiri memiliki alasan kuat untuk mempertimbangkan langkah besar ini. Setelah bertahun-tahun berada di bayang-bayang pabrikan besar, tim asal Nola tersebut kini mulai menemukan ritme yang solid. Marco Bezzecchi berhasil menorehkan kemenangan di beberapa seri penting dan menjadi kandidat kuat peraih posisi 3 besar klasemen akhir. Sementara rekan setimnya, Jorge Martin, tampil inkonsisten dan belum menunjukkan perkembangan signifikan dibanding musim sebelumnya. Kondisi ini membuat rumor bahwa Marquez akan diplot sebagai pengganti Jorge Martin di musim 2026 semakin masuk akal. Rencana Rivola untuk membawa Marquez ke Aprilia tidak hanya soal performa di lintasan, tetapi juga tentang nilai strategis dan komersial. Marquez adalah magnet besar bagi sponsor dan penonton. Kedatangannya akan meningkatkan pamor Aprilia secara global, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dengan mitra baru. Dari sisi teknis, pengalaman Marquez bisa menjadi katalis penting dalam pengembangan motor RSGP generasi berikutnya. Dengan umurnya yang masih produktif dan motivasi tinggi untuk terus bersaing, Marquez dianggap sebagai sosok ideal untuk memimpin proyek ambisius Aprilia merebut gelar dunia pada 2026 atau 2027. Namun, jalan menuju transfer sensasional ini tentu tidak mudah. Ducati diyakini akan melakukan segala cara untuk mempertahankan Marquez,
terlebih setelah kontribusinya mengantarkan gelar konstruktor kembali ke Borgo Panigale. Selain itu, kontrak dan klausul pembatalan tentu menjadi faktor krusial yang harus dinegosiasikan dengan cermat. Aprilia mungkin harus menyiapkan dana besar jika benar-benar ingin mewujudkan langkah ini lebih cepat dari masa kontrak resmi Marquez bersama Ducati. Terlepas dari semua rumor, Massimo Rivola tetap menunjukkan sikap optimistis tanpa berlebihan. Ia menegaskan bahwa Aprilia akan terus fokus membangun tim dan motor yang kompetitif, terlepas siapapun pembalapnya. Namun di antara kalimat-kalimatnya, tersirat ambisi besar. Rivola tahu bahwa kehadiran seorang pembalap legendaris seperti Marquez bisa menjadi kunci untuk membawa Aprilia naik ke level yang lebih tinggi. Dalam beberapa kesempatan, ia juga memuji mental juara yang dimiliki Marquez, yang disebutnya mirip dengan DNA kompetitif Aprilia sendiri. Musim 2025 masih menyisakan satu cerita besar di dunia MotoGP. Setelah memastikan diri sebagai juara dunia dan memilih beristirahat di beberapa seri terakhir, Marc Marquez seolah tengah menatap masa depan dengan penuh pertimbangan. Apakah ia akan tetap bersama Ducati dan melanjutkan dominasi, atau menerima tantangan baru bersama Aprilia yang sedang naik daun? Publik MotoGP kini menanti dengan antusias, sementara Rivola dan timnya tampak semakin percaya diri menyiapkan proyek besar untuk tahun depan. Apapun yang akan terjadi, satu hal jelas, rumor ini sudah mengguncang peta persaingan MotoGP. Jika benar terwujud, kepindahan Marquez ke Aprilia akan menjadi transfer paling mengejutkan dalam sejarah modern MotoGP, sebanding dengan kepindahannya dari Repsol Honda ke Gresini beberapa tahun lalu. Dunia MotoGP sekali lagi dihadapkan pada kemungkinan babak baru dalam perjalanan karir sang juara dunia 8 kali. Sementara Aprilia kini berdiri di ambang peluang besar untuk mengubah statusnya dari penantang menjadi kekuatan utama di arena balap paling bergengsi di dunia. Gagal jinakan GP25, pengakuan jujur Nicolo Bulega setelah crash debut di MotoGP Portimao. Ada sebuah ungkapan yang sering terdengar di telinga para pembalap Eropa, keberanian lahir saat seseorang membuka gas, tetapi kebijaksanaan muncul ketika ia memahami mengapa terjatuh. Kalimat itu tampaknya paling tepat untuk menggambarkan akhir pekan pertama Nicolo Bulega di ajang MotoGP. Debutnya di kelas utama, yang berlangsung di sirkuit Portimao, Portugal, menghadirkan cerita tentang keberanian, tekanan besar, dan pelajaran berharga yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah menunggangi motor Desmosedici GP25. Sejak awal pekan, nama Bulega langsung menjadi sorotan publik. Ducati secara resmi mengumumkannya sebagai pengganti Marc Marquez, yang masih absen akibat cedera. Keputusan itu bukan hal kecil. Menggantikan pembalap sekelas Marquez bukan hanya soal mengisi kursi kosong, tetapi juga soal memikul beban ekspektasi luar biasa dari tim, sponsor, dan jutaan penggemar. Bulega datang ke MotoGP dengan reputasi mengesankan. Ia adalah runner-up World Superbike, WSBK, 2025, pembalap muda dengan progres cepat, talenta besar, dan etos kerja kuat. Namun dunia MotoGP sama sekali berbeda dari Superbike. Motor, ban, sistem elektronik, hingga dinamika balapan di lintasan adalah sesuatu yang jauh lebih kompleks dan menuntut tingkat ketepatan tinggi. Portimao sendiri merupakan salah satu sirkuit paling teknikal dan menantang di kalender balap. Lintasan naik turun seperti roller coaster dengan kombinasi tikungan cepat dan sektor teknis yang sulit dikuasai bahkan oleh pembalap berpengalaman. Bagi seorang debutan, Portimao adalah tempat yang keras untuk belajar. Pada sesi latihan dan kualifikasi, Bulega berusaha keras memahami karakter motor GP25 yang luar biasa bertenaga dan responsif terhadap setiap gerakan kecil di throttle. Ia mencoba menemukan ritme, tetapi adaptasi terhadap motor seagresif itu jelas tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Di sesi kualifikasi, Bulega gagal menembus Q2 dan harus puas memulai balapan dari posisi ke-18. Hasil itu tidak mengejutkan bagi tim Ducati. Mereka memahami bahwa tanpa pengalaman panjang di atas motor MotoGP dan tanpa sesi pramusim, seorang pembalap baru akan kesulitan langsung tampil kompetitif. Namun semangat Bulega terlihat jelas saat sprint race dimulai. Ketika lampu start padam, ia melesat keluar dari grid dengan percaya diri dan stabil.
Ia tidak tampil nekat, melainkan cerdas menakar batas kemampuan diri dan motornya. Sprint race di MotoGP adalah format yang brutal bagi pendatang baru. Durasi singkat dan ritme balapan yang cepat membuat para pembalap tidak memiliki waktu untuk menenangkan diri atau membaca pola lawan. Semua terjadi dalam hitungan detik, mulai dari pengereman keras, manuver berisiko tinggi, hingga adu mental di tikungan sempit. Sayangnya, di lap keempat, tepat di sektor 4, Bulega kehilangan traksi ban depan dan terjatuh. Kejadian itu berlangsung begitu cepat, seolah lintasan dan motor bersekongkol untuk menguji mental baja seorang pendatang baru. Terjatuh di debut pertama tentu terasa menyakitkan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Apalagi seluruh dunia menyaksikan dan menunggu apakah Bulega mampu menjinakkan motor Marc Marquez. Namun, cara Bulega menanggapi situasi itu menunjukkan kedewasaannya. Setelah sprint berakhir, ia berdiri di hadapan media dengan tenang dan tanpa mencari alasan. Ia berkata jujur, "Ini pertama kalinya saya balapan di MotoGP. Saya tahu ini tidak akan mudah. Faktanya, saya merasa seperti seseorang yang baru pertama kali ikut balapan." Tidak ada pembelaan atau dalih, hanya kejujuran dari seorang pembalap muda yang sadar bahwa ia sedang belajar menghadapi dunia baru. Ketika ditanya bagaimana rasanya mengendarai motor yang biasa ditunggangi Marquez, ia menjawab dengan nada kagum, rasanya berbeda dengan latihan atau kualifikasi. Di balapan, adrenalin dan tekanannya jauh lebih tinggi. Motor ini luar biasa cepat, tapi saya belum benar-benar mengerti bagaimana reaksi motor ini. Saya terkejut melihat bagaimana Marc bisa melaju begitu cepat dengan motor ini. Dalam satu pernyataan sederhana, Bulega mengakui dua hal penting, keganasan motor Desmose di GP25 dan kehebatan Marquez sebagai pembalap. Untuk memahami betapa luar biasanya seseorang, terkadang kita memang harus duduk di kursi yang sama dan merasakan tekanan yang sama. Motor GP25 yang dikendarainya bukan mesin yang mudah dikendalikan. Aerodinamika besar yang dimilikinya memang meningkatkan daya tekan di tikungan cepat, tetapi juga membuat motor menjadi sangat sensitif saat pengereman. Tenaga besar dari mesinnya menuntut kontrol gas yang sangat halus dan presisi tinggi. Di tangan Marquez, motor itu disetel sesuai gaya ekstremnya, gaya yang mengandalkan pengereman keras dan kontrol penuh di tikungan. Menguasai karakter motor semacam itu tanpa pengalaman panjang jelas merupakan tugas yang hampir mustahil diselesaikan hanya dalam beberapa sesi latihan. Meski begitu, Ducati tidak memandang debut Bulega sebagai kegagalan. Dalam dunia MotoGP, terjatuh pada debut pertama bukan hal memalukan. Banyak pembalap besar yang mengalami hal serupa di awal karir mereka. Yang lebih penting bukan seberapa keras seseorang jatuh, tetapi bagaimana ia meresponsnya. Dan dalam hal ini, Bulega menunjukkan kedewasaan luar biasa. Ia tidak menyalahkan motor, lintasan, atau situasi. Ia tahu bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Ducati memilihnya menggantikan Marquez karena mereka melihat kualitas penting dalam diri Bulega, kemampuan beradaptasi cepat dan pemahaman balap yang matang meski usianya masih muda. Bulega sudah terbiasa menghadapi tekanan besar di arena Superbike. Ia sudah tahu rasanya bertarung di kecepatan tinggi, menghadapi penonton yang memenuhi tribun, dan mencium aroma kemenangan. Namun MotoGP adalah dunia yang berbeda. Di sini, setiap tikungan adalah pertaruhan, setiap lap adalah ujian, dan setiap kesalahan adalah guru. Debut Bulega menunjukkan satu hal yang jauh lebih penting daripada hasil akhir. Ia memiliki mentalitas untuk bertahan. Bagian terbaik dari akhir pekan debutnya bukan pada start yang baik atau kecepatan awalnya, melainkan pada cara ia menghadapi kegagalan. Ia memilih untuk melihat insiden ini sebagai awal, bukan akhir. Dunia sering menilai pembalap dari hasil di lembar klasemen, tetapi para pembalap sejati tahu bahwa setiap crash memberikan pelajaran berharga tentang motor, ban, dan ritme balap. Ketika Bulega berkata bahwa motor Marquez luar biasa cepat tapi belum sepenuhnya ia pahami, ia sebenarnya sedang mengakui bahwa ia baru saja menyentuh level baru yang belum pernah ia alami sebelumnya. Banyak legenda MotoGP memulai debut dengan jatuh. Banyak juara dunia mengawali karir mereka dengan kegagalan. Yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka bangkit. Melihat cara Bulega berbicara kepada media dengan jujur dan tenang,
Tampak jelas bahwa ia bukan tipe pembalap yang mudah hancur oleh tekanan. Ia tahu bahwa tekanan adalah bagian dari permainan, dan ia siap kembali ke lintasan untuk membuktikan bahwa debut di Portimao hanyalah langkah pertama dalam perjalanan panjangnya di kelas tertinggi. MotoGP bukan sekadar soal kecepatan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang belajar memahami dirinya dan mesinnya. Dan dari sana, pembalap sejati mulai lahir. Marc Marquez tak menutup pintu untuk Aprilia. Massimo Rivola dapat lampu hijau setelah sukses bersama Ducati. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu musim paling berwarna dalam perjalanan panjang karir Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun berjuang bangkit dari serangkaian cedera yang sempat mengancam masa depannya, pebalap asal Cervera, Spanyol, itu akhirnya kembali ke puncak kejayaan. Bersama tim Ducati Lenovo, Marquez berhasil merebut gelar juara dunia MotoGP 2025, menegaskan bahwa dirinya masih layak disebut legenda hidup di dunia balap motor. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Marquez harus menutup musim lebih awal setelah mengalami cedera berat pada seri MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika, yang memaksanya absen di sisa balapan. Insiden di Mandalika terjadi saat sesi balapan utama. Marquez mengalami kontak dengan Marco Bezzecchi sehingga mengalami crash hebat di tikungan cepat yang membuatnya terlempar dari motor Desmos Edici GP25. Ia mendarat keras di bahu kanan dan mengalami dislokasi serta patah tulang kecil di bagian humerus. Tim medis MotoGP segera mengevakuasinya, dan setelah pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Mataram, Marquez dinyatakan tidak bisa melanjutkan balapan hingga akhir musim. Meski demikian, poin yang telah dikumpulkan sebelumnya sudah cukup untuk memastikan gelar juara dunia ke-8 sepanjang karirnya, pencapaian luar biasa setelah periode sulit yang panjang. Di tengah masa pemulihan yang sedang dijalaninya, kabar mengejutkan datang dari paddock MotoGP. Marc Marquez disebut tidak menutup pintu untuk bergabung dengan tim lain pada musim 2026. Rumor itu semakin kuat setelah CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, memberikan sinyal positif mengenai peluang merekrut Marquez. Rivola dikabarkan sudah mendapat lampu hijau dari jajaran petinggi Aprilia untuk menjajaki kemungkinan mendatangkan sang juara dunia ke skuad mereka. Isu ini muncul seiring performa yang kurang memuaskan dari Jorge Martin, pebalap yang saat ini memperkuat Aprilia Racing. Martin didatangkan pada awal musim 2025 dengan harapan besar setelah tampil impresif bersama Pramac Ducati. Namun, adaptasinya terhadap motor RSGP tidak berjalan mulus. Sejumlah hasil buruk, insiden di lintasan, dan kesulitan dalam menemukan setelan ideal membuat Martin kesulitan bersaing di papan atas. Hasil itu kontras dengan rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang justru tampil gemilang di musim debutnya bersama Aprilia. Bezzecchi, yang sebelumnya memperkuat tim VR46, menunjukkan kemampuan luar biasa dengan beberapa kali finish podium dan bahkan sempat bersaing dalam perebutan kemenangan. Penampilan stabilnya membuat banyak pihak menilai Bezzecchi telah menemukan rumah baru yang ideal di Noale. Keberhasilan Bezzecchi inilah yang semakin mendorong Aprilia untuk memperkuat skuad dengan menghadirkan pebalap berpengalaman seperti Marquez agar dapat memimpin arah pengembangan motor RSGP. Dalam wawancara di paddock MotoGP Malaysia, Massimo Rivola memberikan pernyataan yang memanaskan rumor tersebut. Kami selalu membuka pintu bagi pebalap dengan kualitas luar biasa. Marc Marquez adalah ikon di dunia MotoGP, dan jika ada kesempatan untuk bekerja sama dengannya, tentu kami tidak akan menolaknya, ujar Rivola dengan nada diplomatis. Ia menambahkan bahwa meski belum ada negosiasi resmi, Aprilia siap melangkah jika situasi memungkinkan. Marc Marquez sendiri menanggapinya dengan hati-hati. Dalam konferensi pers virtual yang digelar dari rumahnya di Madrid, Marquez mengungkapkan bahwa fokus utamanya saat ini adalah pulih sepenuhnya dari cedera yang dialami di Mandalika. Saya berutang banyak kepada Ducati. Mereka percaya pada saya ketika banyak yang meragukan. Tapi di dunia MotoGP, segalanya bisa berubah dengan cepat. Saya tidak akan menutup pintu untuk masa depan, katanya sambil tersenyum. Ucapan Marquez tersebut langsung ditafsirkan oleh para pengamat sebagai sinyal terbuka menuju Aprilia.
Kontrak Marquez bersama Ducati Lenovo diketahui hanya berlaku hingga akhir musim 2025, dengan opsi perpanjangan 1 tahun yang bisa dinegosiasikan ulang. Jika Ducati tidak segera memastikan masa depannya, peluang Aprilia untuk menggaetnya akan terbuka lebar. Sumber internal di paddock juga menyebut bahwa hubungan antara Rivola dan Marquez sudah terjalin cukup baik. Keduanya beberapa kali terlihat berbincang santai di area hospitality pada beberapa seri terakhir sebelum insiden di Indonesia. Rivola disebut sangat menghormati profesionalisme dan semangat juang Marquez, terutama setelah melihat bagaimana sang pebalap bangkit dari berbagai cedera dan kembali merebut gelar dunia. Hubungan antara Marquez dan Bezzecchi juga dilaporkan cukup baik. Bahkan, keduanya sempat menjadi sorotan media setelah Bezzecchi datang langsung kepada Ducati di Mandalika untuk meminta maaf kepada Marquez atas insiden kecil di lintasan sirkuit Mandalika yang sempat memicu ketegangan. Massimo Rivola kemudian mengonfirmasi kabar tersebut, menyebut bahwa Bezzecchi menunjukkan kedewasaan luar biasa dengan datang dan menyampaikan maaf secara langsung. Itu momen penting bagi tim kami. Bezzecchi menunjukkan rasa hormatnya kepada salah satu legenda MotoGP, dan Mark menerimanya dengan sangat baik, ujar Rivola. Jika rumor ini benar dan Marquez benar-benar pindah ke Aprilia, langkah itu akan menjadi babak baru dalam sejarah tim. Selama ini, Aprilia dikenal sebagai tim yang konsisten berkembang, namun belum pernah memiliki pebalap dengan pengalaman dan karisma sebesar Marquez. Kehadiran Marquez diyakini bisa mempercepat pengembangan RSGP agar lebih kompetitif menghadapi dominasi Ducati. Meski demikian, Ducati Lenovo masih berharap bisa mempertahankan jasa sang juara dunia. Manajer tim, Davide Tardozzi, menyatakan bahwa mereka siap memperpanjang kontrak Marquez jika kondisi fisiknya kembali fit. Mark telah membawa energi luar biasa ke tim ini. Kami ingin dia tetap bersama kami, tetapi kami juga menghormati keputusannya bila ia memilih jalan lain, kata Tardozzi. Para penggemar MotoGP kini menunggu kabar resmi mengenai masa depan Marquez. Setelah perjuangan panjang melewati cedera serius dan keraguan publik, Marquez berhasil membuktikan bahwa dirinya belum habis. Kini, dengan rumor kepindahan ke Aprilia yang semakin santer, kisah hidup The Baby Alien kembali menjadi pusat perhatian dunia. Apapun keputusan akhirnya nanti, satu hal yang pasti, semangat juang Marc Marquez tidak akan pernah padam, dan setiap langkahnya akan selalu menjadi bagian penting dalam sejarah MotoGP.